Ide untuk menduetkan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo sebagai pasangan di Pilpres 2024 kembali mengemuka seiring munculnya wacana dua poros koalisi. Ide tersebut bukan barang baru, karena Presiden Jokowi sempat disebut-sebut menghendaki Prabowo dan Ganjar bersanding dan bukan bertanding di Pilpres 2024. Di tengah kesibukan parpol-parpol menjalin koalisi, ide menduetkan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 kembali mengemuka. Ide itu muncul karena dilatar belakangi lambannya Prabowo dan Ganjar dalam menentukan calon wakil presiden. Bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan dan P3, Ganjar Pranowo pun menganggap semua peluang bisa terjadi sebelum pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum. Itu sebelum nanti ditetapkan di KPU, semua peluang bisa terjadi. Pandangan Ganjar turut diamini oleh politisi PDI Perjuangan. Mereka menilai ide menduetkan Prabowo dengan Ganjar adalah hal yang wajar. Bahkan bisa saja menjadi kenyataan, asalkan antar ketua umum parpol koalisi bisa bersepakat. Jadi saya melihat kalau toh bisa, sekali lagi, tapi bukan sesuatu yang dipaksakan ya. Namanya demokrasi kan musyawarah mufakat. Nah, permufakatan di antara para tokoh politik, partai politik untuk mengusung satu dua dengan yang lainnya itu bisa dibicarakan. Dan apapun, berapapun jumlah peserta yang ikut, akhirnya toh harus 50% per satu. Ini pertimbangan-pertimbangan yang menurut saya bahwa satu putaran dengan dua poros itu akan lebih efektif. Efek hasilnya ya masalah psikologis, masalah sosiologis, masalah ekonomi, masalah biaya dari berbagai hal tujuan. Di sisi lain, pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan bahwa secara rasional politik untuk menduetkan Ganjar dan Prabowo tidak masuk akal karena keduanya memiliki elektabilitas yang sama-sama tinggi. Kan kalau tadi Mas Arya Bima mengatakan berharap dua poros itu terjadi, tapi dengan tidak paksaan, maka saya mengatakan dua poros itu terjadi kalau itu dipaksa, gitu. Kalau nggak dipaksa nggak akan terjadi, mungkin tetap akan 3 pasangan calon presiden. Kalau dibiarkan natural ya, tapi kalau dipaksa bisa 2 gitu. Karena menurut saya menyatukan keduanya itu lebih banyak karena pertimbangan paksaan itu bukan pertimbangan rasionalitas politik. Lalu gimana mempersatukan keduanya antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, elektabilitasnya sama-sama, kecuali elektabilitasnya satu tinggi satu rendah gitu, atau Pak Prabowo gabung dengan Anies atau Ganjar gabung dengan Anies gitu, itu mungkin dalam logikanya gitu loh. Tapi kan kalau Pak Prabowo ketemu dengan Pak Ganjar, elektabilitasnya di 30-30 sama keduanya, ya nggak masuk akal kalau mereka dipertemukan dalam satu forum, nggak akan ada yang mengalah. Kecuali ada kekuatan politik. Sementara itu, Partai Golkar yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mendukung pencapresan Prabowo Subianto memiliki pandangan berbeda terkait wacana dua poros. Wakil Ketua Umum Golkar, Markus Meking, mengatakan jika wacana itu untuk kepentingan bangsa, maka dua poros itu sah-sah saja. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto justru tegas mengatakan bahwa Pilpres 2024 tetap 3 poros. Erlangga menyatakan hasil konsolidasi parpol koalisi pengusung Baca Pres telah menunjukkan arah 3 poros. Setelah bergabungnya Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju, nama Bacawa Pres Prabowo Subianto juga akan segera diputuskan. Ya, kalau itu terjadi memang realitasnya demikian. Jadi ini kan yang kita bicarakan ini untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara. Kalau realitasnya terjadi penggabungan antara Ganjar dengan Prabowo, siapapun itu nanti menjadi presiden, ya yang lain juga harus legowo, gitu. Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Arya Bima itu kan banyak faktor yang menguntungkan buat kita. Dari sisi anggaran kita bisa menghemat, dari sisi waktu kita juga tidak terlalu ribut terus di politik tahun depan, sehingga orang bisa bekerja, bisnis bisa tetap berjalan. Jadi ya dalam politik ini kan harus ada akal sehat dan nalar yang berjalan, tidak boleh ngotot-ngototan. Cuma masalahnya ini masalah yang paling mendasar adalah ini siapa yang mau jadi presiden ini yang paling penting. Kalau yang lain saya rasa sih harus bisa mengikuti karena kan tidak mungkin juga
memaksakan calon dari Golkar kayak Pak Ridwan Kamil masuk ke susah dong. Nggak mungkin terjadi itu. Jadi kita harus realistis kalau menurut hemat saya dalam berpolitik itu, dan akal sehat dan realistis. Itu yang menurut hemat saya, dan yang nomor satu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara supaya tidak terlalu gaduh lah. Jadi dengan adanya dukungan dari Partai Demokrat, maka koalisi Indonesia Maju seperti yang diberitakan di awal menjadi koalisi besar. Dan penguasaan kursinya itu mendekati 45%. Ditambah lagi dengan partai-partai yang baru. Nah, kami berharap bahwa strategi lanjutan yang kemarin sudah dibahas, ini sekarang akan bisa lebih kencang lagi. Dan tinggal chapter terakhir. Pak, diskusi soal cawapres kapan kira-kira Pak Erlangga? Nanti, itu chapter terakhir. Tinggal 1-2 langkah lagi. Pak Erlangga, terkait dengan adanya isu 2 poros nanti dalam pemilu seperti apa? Ada isu Pak Prabowo sama Mas Ganjar nih. Dari awal sudah muncul 2 poros. Tapi yang hari ini kita lihat konsolidasi partai-partai mengarah kepada 3 poros. Wacana menduetkan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo sebetulnya bukanlah barang baru. Ide itu pernah muncul ketika bakal calon Presiden Anies Baswedan dideklarasikan pertama kali oleh Partai Nasdem. Saat itu, Presiden Joko Widodo disebut-sebut menjadi pihak utama yang menghendaki Prabowo dengan Ganjar bersanding, bukan bertanding. Skenario menjodohkan itu muncul, dugaan saya ya dengan asumsi elektabilitas Mas Anies meningkat lagi. Nah, kalau misalnya masih seperti sekarang, kemungkinan masih berat karena kedua capres dari faksi pendukung pemerintah itu masing-masing optimis sekarang untuk memenangkan putaran. Sejauh ini, hanya koalisi perubahan yang secara de facto telah memiliki pasangan capres dan cawapres, yaitu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Pasangan tersebut tinggal diformalkan dengan mendaftarkan ke KPU. Sedangkan koalisi lain masih belum pasti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.